these for? The only thing a boy's gonna give a girl for free. Halo semua, pada kesempatan kali ini saya David Christopher akan menjelaskan sekaligus memberikan contoh tentang social grace bertema paralinguistik. Nah, sebelumnya apa sih paralinguistik itu dan apa sih social grace itu? Pertama-tama, social grace adalah kepekaan dalam bersosialisasi sehingga bisa diterima dengan baik oleh berbagai kelompok. Seperti yang saya beritahu tadi, tema saya kali ini adalah paralinguistik. Paralinguistik dalam lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, dan lingkungan teman kampus. Tujuan saya memilih tema paralinguistik ini adalah karena saya ingin mengubah cara pandang orang yang masih menganggap bahwa paralinguistik ini tidak terlalu dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal aspek dalam paralinguistik itu seperti intonasi, kecepatan suara, dan volume suara itu sangat perlu untuk diperhatikan. Nah, selanjutnya tema yang saya bahas itu adalah paralinguistik. Apa sih paralinguistik itu? Paralinguistik itu adalah studi tentang sinyal-sinyal vokal dan kadang-kadang non-vokal luar lisan dasar pesan atau pidato, juga dikenal sebagai vokaliks. Paralinguistik adalah set tokoh besar pada bagaimana sesuatu dikatakan, bukan pada apa yang dikatakan. Itu kata Shirley Wedge. Nah, paralinguage termasuk aksen, lapangan, volume, tingkat pidato, modulasi, dan kelancaran. Contoh-contohnya itu ya. Adalah beberapa peneliti juga termasuk fenomena tertentu non-vokal di bawah judul paralinguage, ekspresi wajah, gerakan mata, gerakan tangan, dan sejenisnya. Batas-batas paralinguage kata Peter Matthew adalah yang mau tidak tepat. Meskipun paralinguistik pernah digambarkan sebagai anak tiri yang diabaikan, dalam studi bahasa, ahli bahasa dan peneliti lainnya baru-baru ini telah menunjukkan minat yang lebih besar di lapangan. Kenaikan dalam beberapa dekade terakhir dari komunikasi non-tatap muka melalui email menyebabkan penggunaan emoticon sebagai pengganti paralinguistik. Nah, dari etimologinya, paralinguistik berasal dari bahasa Yunani dan Latin, di samping dan bahasa. Perbedaan budaya. Tidak semua budaya itu menafsirkan ini isyarat nonverbal dengan cara yang sama. Nah, banyak yang menyebabkan kebingungan ketika orang-orang dari latar belakang yang berbeda mencoba untuk berkomunikasi. Di Arab Saudi misalnya, berbicara keras menyampaikan otoritas dan berbicara lembut menyampaikan pengajuan. Di Amerika, sisi lain sering dianggap sebagai kurang ajar jika kita berbicara keras. Di bahasa Finlandia diucapkan lebih lambat dari bahasa Eropa lainnya yang mengarah ke persepsi bahwa orang-orang Finlandia sendiri lambat. Contohnya, kami berbicara dengan organ vokal kami, tapi kami berbicara dengan seluruh tubuh kita. Itu kata David Abercrombie. Terus kata Owen Hargy, paralinguistik sering disebut sebagai yang tersisa setelah mengurangkan konten verbal dan pidato. Deklise sederhana adalah bahasa apa yang dikatakan. Paralinguage adalah bahasa bagaimana dikatakan dapat disesatkan karena sering bagaimana sesuatu dikatakan menentukan makna yang tepat dari apa yang dikatakan. Terus ada loudness di budaya berbeda. Kata Colin Lago, Amerika meminta orang untuk berbicara lebih keras dengan meningkatkan suara mereka sendiri. Jadi, jika ada acara Arab Saudi hormat ke mereka, orang Saudi itu menurunkan suaranya. Jadi seperti itu. Nah, di nonverbal sendiri tidak hanya ada paralinguistik. Ini sedikit membahas tentang
social grace nonverbal. Nonverbal sendiri itu ada banyak lagi. Contohnya ekspresi wajah. Contohnya itu misalnya satu senyuman atau ekspresi cemberut itu sudah memberikan informasi yang cukup banyak kepada lawan bicara. Kedua, ada tatapan mata. Contohnya itu misalnya kita frekuensi berkedipnya meningkat dan ukuran pupil membesar. Itu juga memberitahu banyak kepada orang lain. Lalu ada gestur. Contohnya saat kita pergi ke luar negeri dan tidak mengerti bahasa yang diucapkan lawan bicara, kita bisa menyampaikannya dengan gestur atau informasi pun tetap dapat tersampaikan dengan baik. Terus ada sentuhan. Contohnya itu misalkan kita memberi sentuhan kepada orang lain untuk memberitahu bahwa ada tanda bahaya, atau menggunakan sentuhan sebagai jabatan atau menepuk lengan maupun bahu. Terus ada penampilan, yang contohnya itu adalah first impression kita di mata orang lain ketika kita berpenampilan dengan baik, dan first impression kita menjadi buruk ketika kita berpenampilan tidak baik. Terus ada prosemik. Biasanya ini mengacu pada jarak atau pada tempat saat melakukan interaksi. Terus ada chronemics. Itu biasanya waktu dapat mempengaruhi terjadinya komunikasi. Dan yang terakhir ada artifak. Suatu benda atau objek serta gambar juga bisa dijadikan sebagai alat untuk berkomunikasi secara nonverbal. Nah, benda atau gambar tersebutlah yang disebut artifak. Dan yang terakhir ada paralinguistik yang kita bahas sekarang, yaitu aspek nonverbal dari proses bicara, contohnya nada bicara, kecepatannya, hingga volume suara kita. Aspek nonverbal inilah yang membantu memberikan konteks pada kata-kata yang diucapkan. Aspek tersebut biasa disebut dengan paralanguage. Nada kecepatan hingga volume bicara termasuk di dalamnya. Aspek nonverbal ini memberikan konteks pada kata yang diucapkan. Nah, sekarang itu adalah penjelasan dari paralinguistik dan social grace itu sendiri. Sekarang saya akan memberikan contoh paralinguistik saya yang sudah saya rekam. Yang pertama nanti akan ada paralinguistik dengan teman kampus. Di sini itu saya berbicara kepada teman saya menggunakan volume suara yang tepat, menggunakan kecepatan suara yang tepat. Ada contoh yang benar dan salah, do and don'ts. Ada paralinguistik dalam masyarakat. Saya mewawancarai tetangga saya dengan menggunakan kecepatan dan volume suara yang benar. Dan terakhir ada dalam keluarga. Sekarang saya sedang mewawancari orang yang lebih tua daripada saya, dan ketika berbicara dengan dia, saya menggunakan volume suara yang pelan dan kecepatan suara juga pelan supaya jelas kepada lawan bicaranya. Sekarang saya sedang mewawancarai salah satu masyarakat atau tetangga yang ada di dekat rumah saya. Ketika berbicara dengan dia, saya menggunakan volume suara yang pelan dan kecepatan suaranya pun pelan. Sekarang saya sedang berbicara dengan teman saya. Ketika berbicara dengan dia, saya mempraktekkan contoh paralinguistik yang benar, volume suara dan kecepatan suara yang benar, dan juga mencontohkan kecepatan dan volume suara yang salah. Berikut adalah videonya. Lagi di kamar mandi tadi. Oh, Kenapa? Kok lu ada di sini lagi ngapain lo? tadi lagi keliling, lagi beli hand lab. Oh, sendirian. Iya. Lo kasihan amat lo. Lo gimana? Udah lama ketemu? Ya baik lah gua. Kuliah di mana?
Di Unpad gua. Jurusan ambil jurusan apa? Aktuaria dong. Wih, keren banget. Enggak lah, percaya aja lo, psikologi gua. Oh, gimana? Psikologi katanya seru banget belajar psikologi. Seru loh. Kan di Unpad kan psikologinya dari jurusan MIPA. Unpad itu apa sih? Di mana? Lah lu nggak tahu Unpad di Bandung, Jatinangor. Oh iya, lupa. Parah, padahal kampus terkenal gitu lo nggak tahu. Kan gue di Jakarta terus, jadinya lupa lah sama daerah-daerah. Nah, lo nggak bosen di Jakarta terus? Bosen sih, tapi kan gue pengen banget masuk UNJ. Oh. Makanya ya udah gue lanjut di Jakarta. Kok pengen banget sih masuk UNJ? Emang UNJ kenapa sih, Fit? Ya karena keren aja gitu, Universitas Negeri Jakarta ya kan. Oh, lo masuk UNJ emang? Iya. Oh. Ini lagi ngerjain tugas. Tahun ini? Iya. Mal gua dong. Iya. Di bawah gua. Iya. Lu udah semester berapa? Gua sekarang udah semester 6 lah berarti. Lah, berarti bukan harusnya lo ngekos di Bandung. Ya enggak dong, kan lagi corona. Oh iya. Makanya lo pakai masker ya, lupa. Oh ini, lu kenapa nggak pakai masker? Mana Tadi masker lu? Masker gua. Yoi, jangan lupa pakai Marda. Iya. Itu udah tadi pakai. Oh udah ya. Terus gimana? Sekarang Apanya gimana? di sini cuma jalan doang berdua sama mama. Ya enggak dong, gua makan nih minumannya. Cewek lo mana? Belum balik-balik lama banget ceritanya. BAB kali. Tadi gua kasih makan pedas. Ya udahlah, balik ya gue kan. Ya baliklah mana. Udah dapat barangnya. Udah Buat apa sih? buat tinju. Oh, ikut tinju lu sekarang. Jadi jagoan lu di WC. Parah. Waduh. Balik ya. Iya. Ban, Ah, liatin dong di luar masih hujan gak sih? hah? Liatin dong di luar masih hujan gak sih? Iya masih. Apa Pin? Gue nggak banget nih, tapi besok masih banyak tugas yang harus dikerjain. Hah? Lu ngomong yang pelan apa? Gue udah ngantuk banget nih, Ah, tapi masih banyak tugas yang harus dikerjain. ya terus gimana orang hujan? Mana tugas-tugas yang susah lagi, tugas-tugas yang harus dikumpulin minggu ini, tugas-tugas video, makalah segala macem. Iya. Berat banget. Udah, saya kesuruh lagi kuliah main. Di kampus lo nggak ada apa? Tugas-tugas kayak gitu, tugas-tugas yang harus kerjain cepat gitu. Terus ngomong apa sih? Ah, harus lo sih gitu ada dengar. Lu makanya ngomong yang benar. Ban, lo pernah sih? Hah? Lo lapar sih? Kagak. Lo lapar banget, kenapa ya? Hah? Lo lapar banget, kenapa ya? Suara lu kecil anjir, yang gede. Lu kayak lagi ngomong sama siapa aja, kecil banget suara. Gue lapar, tapi bingung mau makan mau. Itu kan banyak tempat makan, no. Pilih lah. Lo makan? Hah? Lo udah makan? Udah, gua. Mana makan? Nih, ayam. Tuh ayam gua beli situ tuh. Kalau gitu enak ya? Fit, lu kalau nggak niat ngomong gak usah ngomong dah. Emang kenapa? Suara lu kecil. Nah, jadi itu tadi adalah contoh video paralinguistik yang baik dan yang salah juga ada tadi di lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, dan lingkungan teman. Nah, semoga buat kalian yang nonton, setelah menonton ini, menonton penjelasan saya di awal dan contoh video tadi, kalian menjadi mengerti dan tidak memandang paralinguistik sebelah mata lagi. Dan semoga kalian dapat menerapkan hal-hal tadi seperti intonasi, volume, dan kecepatan suara dengan baik dan benar. Perhatikan lingkungan kalian dan perhatikan lawan bicara, dan gunakanlah intonasi, kecepatan, dan volume suara dengan benar. Jadi terima kasih sudah menyaksikan. Dadah.
me